Shalom saudara, senang kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1083. Oke, mari Pak Andris kita mulai. Baik, dari wanita usia 31 tahun, belum menikah dari Jawa Timur, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Erastus dan tim. Saya dalam beberapa tahun ini beberapa kali dekat dengan pria yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Dengan kisah yang dominan bikin menyesakan hati. Di sisi lain, saya bersyukur tidak sampai ke jenjang komitmen pacaran. Mungkin kalau sudah berstatus, maka bekasnya akan lebih dalam. Saya sendiri memiliki kriteria pria yang saya inginkan untuk jadi pendamping hidup saya. Salah satunya adalah cinta dan takut akan Tuhan. Saya secara pribadi berusaha memperbaiki terus-menerus kepribadian saya agar jadi pribadi yang utuh dan saya bisa seimbang dengan kriteria pria yang saya dan orang tua inginkan. Sebentar, untuk menemukan pria dengan kriteria ini tidak mudah. Satu, perlu waktu. Pembuktian bahwa dia pria yang seperti kau idamkan, ya, yang takut Tuhan gitu ya, dewasa rohani lah gitu. Itu terbukti lewat beberapa tahun, tidak bisa beberapa bulan. Kalaupun harus beberapa bulan, harus minta petunjuk Roh Kudus. Bagaimanapun pasti ada clue yang menunjukkan dia dewasa atau tidak. Pasti ada ciri-cirinya. Oke. Saya sudah pernah doakan mengenai kriteria yang saya inginkan. Sempat saya sekitar 2 tahun tidak dekat dengan pria manapun. Tiba-tiba saya kembali dekat dengan pria. Ada yang kenalan sendiri, ada yang dikenalkan teman. Di antara pria-pria tersebut, ada yang sesuai kriteria saya. Salah satunya seperti cinta dan takut Tuhan. Namun, mereka malah tiba-tiba tidak menghiraukan saya. Padahal sebelumnya terlihat antusiasnya. Jujur, di awal saya bertemu dengan pria pertama setelah vakum selama 2 tahun itu. Saya percaya kalau ini cara Tuhan mau pertemukan dengan jodoh saya. Karena teman saya tiba-tiba kenalkan pria yang terlihat takut Tuhan. Namun ternyata dia malah ujung-ujungnya tidak mau serius. Ya, jadi saya khawatir ketika Anda mulai merasa terdesak mencari teman hidup. Ini pada umumnya begitu ya. Lalu Anda tidak selektif lagi. Lebih baik kamu berpikir tidak menikah tidak apa-apa. Jadi tidak ada tuntutan. Ibarat orang main olahraga, bertanding itu bertanding tanpa beban. Nothing tulus. Oke, terus. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya harus menurunkan standar saya? Ya, kalau mau punya neraka di bumi, turunkan standarmu. Ya, tapi kalau kamu tidak ingin punya neraka di bumi, tetap dengan standar yang sama. Misalnya tidak dengan pria yang cinta Tuhan, namun sama-sama Kristen dengan berharap bisa mempengaruhi dia untuk sungguh-sungguh ke Tuhan. Apa tidak apa-apa? Sama-sama Kristen, kalau mental moralnya rendah, bisa lebih buruk dari orang beragama lain. Ya. Karena mengingat ada ayat yang mengatakan bahwa pasangan suami istri bisa saling menyucikan. Oh, nanti dulu, konteksnya bukan begitu. Ya. Kalau sudah menjadi pasangan, ya sudah. Kalau kau punya pasangan tidak seiman maksudnya, gitu. Nah sekarang kau belum menikah, ya. Jangan membawa dirimu kepada pencobaan. Saya berkenalan dengan pria dan cenderung dekat dari dating apps ketimbang kenalan secara langsung maupun dikenalkan teman. Mereka yang kenalan secara online pun ada kopi daratnya, jadi sudah tahu fisiknya. Saya kira orang yang mencari jodoh lewat apps kurang beriman kepada Tuhan. Kecuali memang Tuhan suruh kamu lihat apps. Kalau kita sendiri yang mengupayakan, kita melangkah di luar kehendak Tuhan. Oke, teruskan. Saya tahu resiko-resiko kenalan dengan dating apps bagaimana, tapi kok peluangnya lebih banyak. Tapi saya ingin bisa punya pasangan hidup yang kenalan langsung. Kalau mau peluangnya lebih banyak, ya bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang lalu membuka diri. Banyak. Tapi tidak cara demikian. Dari tulisanmu kamu sudah ngebet. Dan itu bahaya sekali. Kamu harus berprinsip tidak menikah tidak apa-apa. Padahal saya sudah terjun di komunitas dan pas saya kuliah ikut organisasi. Secara kerohanian dan kepribadian sedang saya upgrade terus-menerus. Ya, ikuti terus doa pagi bersama saya
mendengar Truth.id, maka kamu punya standar tidak akan kau turunkan, bahkan kamu naikkan. Apakah yang harus saya lakukan untuk mendapatkan pasangan dari Tuhan, Pak? Terima kasih atas perhatiannya. Yang kamu lakukan pertama, tidak mikir bahwa kamu pasti menikah. Yang kedua, kamu bertumbuh dalam kesucian dan kekudusan. Karena Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Maksud saya Matius pasal 6 ayat 32, 33. Oke. Cari dulu kerajaan Allah dan jangan terikat dengan satu kebutuhan yang tidak mutlak. Tuhanlah satu-satunya kebutuhan yang mutlak. Ikuti nasihat saya ini. Menikah tidak membuat kamu pasti bahagia. Tidak. Menikah tidak pasti selalu membuat kamu bahagia. Ingat itu. Hanya Tuhan yang membuat pasti kamu bahagia. Selanjutnya dari pria usia 44 tahun sudah menikah di Yogyakarta, Jemaat Gereja Karismatik. Halo, saya sering mendengarkan khotbah YouTube Bapak Pendeta Erastus setiap saat dan doa pagi. Mohon maaf karena saya berdomisili di Jogja, jadi kami mengikuti secara online. Kami memiliki anak ketiga yang sejak lahir pada usia 1,5 bulan menunjukkan gejala kejang, otot lemah, napas tersengal-sengal, dan telah dirawat di rumah sakit sejak 20 Maret 2024. Hingga saat ini tim dokter di sini dari bidang neurologi, gastroenterologi, respirasi, ahli mata, ahli genetika, ahli gizi telah bergabung dan mengamati anak saya. Namun belum menemukan penyebab pasti dan mengapa anak saya masih memiliki kelemahan otot atau hipotonia. Serta pertumbuhan lingkar tubuhnya tidak sesuai dengan umurnya yang sekarang berusia 4 bulan. Mohon doanya untuk kesembuhan 100% agar anak saya bisa lepas dari obat-obatan, oksigen, dan ototnya aktif pulih seperti anak normal pada umumnya. Ada note, hasil check up anak ketiga ini sudah cek macam-macam lah ya. Iya, Namun saat ini pihak dokter sudah agak pesimis dan kesulitan dalam menangani anak saya, mencari penyebab utamanya. Mohon doanya, kami suami istri sudah berpuasa dan hampir 40 hari di akhir Mei nanti. Kami memiliki total anak 3, namun yang pertama meninggal di usia 7 bulan dan dirawat di rumah sakit 4 bulan. Dia diduga kelainan genetik karena pertumbuhan otak yang kurang sempurna. Namun anak ketiga hasil MRI-nya normal dan tetap dokter menyamakannya dengan anak pertama bahwa ini kelainan genetik. Anak kedua normal dan sehat sampai saat ini. Pertanyaan saya, apakah kesengsaraan yang sama bisa datang 2 kali? Mengapa saya mengalami ini? Padahal tadinya kami divonis dokter tidak bisa punya anak. Lalu akhirnya diberi anak pertama namun meninggal. Dan usaha lagi diberi anak kedua dan anak ketiga namun begini. Oke. Ini perlu pelayanan khusus. Saya tidak bisa menasehati hanya ya cari Tuhan dan lain-lainnya. Ini ada pelayanan khusus. Nanti harus kita treat khusus. Ini masalah berat. Ya. Nanti kita treat khusus ya. Oke, saya kira itu saja. Tapi saran saya jangan curigai Tuhan di situasi-situasi seperti ini. Yang pertama, jangan curigai Tuhan. Yang kedua, rela tidak punya apa-apa kecuali Tuhan. Dalam pergumulan saya dalam doa pernah seperti dialog dengan Tuhan. Seandainya kamu tidak punya anak-anak ini, tidak punya istri, gimana kamu? Saya ingat Abraham, saya bilang apapun yang kau lakukan Tuhan, aku terima. Di situ sebenarnya jawaban dari doa saya dan lagu-lagu saya. Engkau cukup bagiku, Engkau lebih dari nafas dan darahku. Lalu Tuhan memperkarakan itu. Saya berkata apapun Tuhan. Jadi jangan memberhalakan apapun dan siapapun. Anda saya kira orang istimewa yang Tuhan mau jadikan kekasih. Jadi keadaan ini bagi Tuhan bukan masalah sulit. Seperti jentikan jari sembuh. Tapi Tuhan mau menjadikan Anda kekasih Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan.
Tetap doa, puasa seperti yang Anda lakukan, tapi jangan transaksional. Kalau untuk anak supaya sehat Anda doa puasa, tapi untuk kesucian Anda tidak melakukannya. Berarti kesucian hidup tidak lebih berharga dari anak Anda, dan itu salah. Oke, jelas? Ya. Kami lakukan doa puasa ini bukan karena punya masalah. Karena kami mau hidup suci, menyenangkan Tuhan, menjadi anak kesukaan Tuhan. Apa yang saya katakan ini, biar kerjanya berkembang di pikiranmu. Saya tidak mau mengatakan apa adanya lalu secara vulgar, tapi kamu mengerti maksud saya. Jangan memberhalakan siapapun kecuali Tuhan. Tenanglah menghadapi segala situasi yang Tuhan tetap beserta kita. Anakmu yang pertama meninggal, sudah bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kamu sesali, tapi dari pernyataanmu kamu menyesali itu. Kamu meratapi itu musibah. Ya, dan itu salah. Paham? Oke, ngerti maksudnya? Iya. Jangan mencurigai Tuhan. Tak akan kuragukan pribadimu, Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu, Tuhanku Yesus. Gitu ya. Jangan ragukan Tuhan. Oke, kita teruskan dengan part berikutnya. Selanjutnya dari wanita usia 50 tahun, single mother di Jawa Barat. Shalom Om Erastus dan semua tim Abam. Om, saya mewakili adik ipar untuk bertanya dan mohon arahan Om Erastus. Om, adik saya tinggal di Jawa Timur. Dia punya kios dan setiap sore hingga malam jualan jamu di daerah pedesaan di pinggiran. Om, saya dengar dari adik saya kalau suaminya mengalami kesulitan dalam melihat di bagian mata kanannya. Matanya terasa berpasir, perih, sakit, dan berair. Sudah ke dokter mata di Malang ya, tidak ada hasil yang pasti. Di Surabaya juga nih. Oh, Malang dan Surabaya, betul. Terus? Singkat cerita, adik ipar saya menemui seseorang pimpinan pondok pesantren yang katanya orang pintar. Menurutnya, adik ipar saya diguna-guna atau kena santet. Tapi yang bikin memalukan, dia bilang ke adik ipar, "Kenapa kamu mencari saya? Kenapa kamu tidak percaya kepada Tuhanmu?" Iya, ini pemimpin agama Islam tentunya, dan dia Kristen gitu ya. Iya, Pak. Saya bilang ke adik kandung saya, cara itu melecehkan Tuhan dan itu memalukan sekali. Kenapa tidak minta didoakan pastor atau pendeta? Dia bilang ingin sembuh sih. Menurut penglihatan Om Erastus, adakah sesuatu dengan adik ipar saya ini? Apa dia benar disantet? Kalau pelayanan di Surabaya, tolong Om Erastus bisa mendoakan atau kalau perlu doa pelepasan. Terima kasih banyak Om Erastus untuk semua pelayanannya dan juga tim Abam. Terima kasih. Dari langkahnya pergi, tidak ke gereja, tidak menjumpai pastor atau pendeta, menunjukkan miskinnya iman saudaramu yang sakit mata ini. Jadi kalau sampai dia kena santet itu maklum. Tapi saya tidak mengatakan dia pasti santet. Tapi dengan kualitas hidup seperti ini ya kena santet sangat mungkin. Nah, menurut teropongan saya bagaimana? Tentu saya tidak tahu. Karena saya bukan Tuhan. Tapi saya bisa memberikan kesimpulan kalau dia bisa datang kepada sumber yang bukan pendeta atau pastor, ini bisa dinilai bahwa dia tidak punya iman yang benar. Dia bisa kena santet. Tapi kalau orang melekat dengan Tuhan dan mempercayai Tuhannya dengan benar, tidak mungkin dia kena santet. Nah, tidak. Ini kalau pendeta yang baik ya, pendeta yang benar dari pengalaman hidup saya, tidak mudah loh berkata begini, kamu kena guna-guna, tidak mudah. Ya. Tapi ada pendeta yang dengan mudah berkata, kamu kena guna-guna, hanya supaya dia bisa mendoakan doa pelepasan. Padahal tidak semua penyakit itu harus selesai dengan doa pelepasan. Kalau memang penyakit fisik karena salahnya, dan Tuhan mengendaki dia ke dokter, harus dokter yang menyelesaikan. Ya, pendeta yang baik tidak mudah berkata kamu kena guna-guna kalau memang benar-benar kena guna-guna.
Ya, tidak mudah walaupun dia kena guna-guna. Saya kalau mendoakan orang baru saya tahu kamu kena guna-guna. Kamu ada kuasa gelap. Sebelum doa saya sulit berkata. Ya. Nah, yang harus dilakukan adalah dia cari pendeta yang memiliki karunia pelepasan. Kalau didoakan dalam nama Yesus, setan keluar. Ya. Oke? Atau manifestasi. Jika tidak, mesti ke dokter. Kalau dokter Malang dan Surabaya belum menemukan penyakitnya, jangan saudara pikir itu bukan penyakit mata secara fisik ya. 1-2 dokter bisa gagal, berapa dokter bisa gagal. Seperti saya punya saudara keluarga dekat, ya kena satu virus. Di sini beberapa dokter tidak menemukan, obatnya mahal. Lalu datang ke satu dokter, di luar negeri sih. Itu dokter cuma periksa nggak lama dikasih obat harga $20. Sembuh. Maaf, harganya sekitar 200.000 lah, 250.000. Sembuh. Nah ini kan jadi agak susah nih. Tapi hendaknya kita jangan kehilangan kepercayaan kepada dokter-dokter di Indonesia. Dokter di luar negeri juga belum tentu baik. Ada juga teman saya pergi ke luar negeri, malpraktek juga di sana. Katanya sekolah rumah sakitnya bagus. Kembali Tuhan. Semua kembali harus Tuhan saja, ya. Jadi jawaban saya tadi harus dibawa ke pendeta dan ke dokter yang lain. Oke. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 27 tahun, menikah tapi belum memiliki anak dari DKI Jakarta, Jemaat GSKI. Salah satu GSKI. Ya. Oke, Salam. Shalom Pak Pendeta Erastus beserta tim Abam. Ya. Sebelum menikah, saya dan suami seringkali jatuh dalam dosa, Pak. Kami terlalu rusak sampai kami menganggap berhubungan suami istri itu sebagai hal yang normal bagi orang pacaran. Tapi semenjak menikah, kami jadi jarang berhubungan. Suami saya bilang dia tidak bergairah karena stres beban pekerjaan. Tapi dia beberapa kali jatuh dalam dosa perzinahan dan perselingkuhan. Saya menganggap mungkin karena dia bosan dan mungkin itu hukuman bagi saya karena dosa-dosa perzinahan kami sebelum menikah. Saya seringkali menyampaikan kepada pasangan yang sedang pacaran ya. Kamu lihat ibu-ibu waktu makan tidak bersemangat seperti suami dan anak-anaknya waktu makan di meja. Kenapa? Dia yang masak, dia nyicipin terus. Begitu di meja sudah nggak enak lagi. Wanita ini pasti nggak bulan madu karena sudah bulan madu waktu pacaran. Bodoh ini. Tapi ya nggak apa-apa, udah terlanjur. Dan pria yang mau melakukan hubungan seks terus-menerus ini pria yang tidak takut Tuhan. Jadi kalau dia kemudian jadi bosan setelah menikah dan melakukan dosa perzinahan, itu sangat mungkin. Dengar baik-baik semua pecinta Abam. Orang tua nasihati anakmu dengan apa yang saya katakan ini. Jangan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Benar. Jangan. Saya tidak bermaksud mau sombongnya. 8 tahun saya menikah. Pacaran. 8 tahun. Tidak melakukan hal ini. Sama sekali. Jadi bisa kok dikuati kendalikan. Ya. Oke, teruskan. Kami saling mencintai. Suami saya selalu berusaha membuat saya bahagia. Kemesraan kami tetap ada setiap hari, tapi keintiman dan gairah kami hilang, Pak. Terutama dari sisi suami saya. Karena suamimu pasti memiliki gairah kepada objek lain. Kalau tidak kepada perempuan lain, ya gambar porno di laptopnya. Terus. Belakangan ini kami berhubungan 1 bulan sekali, hanya di masa subur saya. Walaupun tidak ada gairah, suami saya paksakan karena kami ingin memiliki anak. Padahal umurnya masih 27 tahun loh wanita ini. Betul. Terus? Tapi entah kenapa setiap kali setelah saya melakukan hubungan suami istri, saya merasa berdosa, Pak. Bahkan saya merasa berat untuk melakukan doa pagi. Rasanya seperti ada beban di hati saya, merasa bersalah dan merasa jauh dari Tuhan. Iya kan dosa masa lalu saya kira ya. Nggak apa-apa kamu minta ampun, Tuhan sudah melupakan. Jangan kamu ingat-ingat. Tuhan saja lupa kok kamu mengingatnya. Apa hakmu mengingatnya? Terus. Saya sering bertobat dari dosa kesalahan saya di masa lalu.
terutama dosa perzinahan. Tapi rasa bersalah itu masih ada, Pak. Kamu tidak percaya Tuhan kalau kamu masih merasa punya dosa masa lalu. Dosa masa lalu telah selesai di kayu salib. Kamu percaya tidak bahwa salib Yesus memikul dan menyelesaikan dosamu? Kamu jangan tidak menghormati Tuhan dengan sikap tidak percaya kuasa salib itu. Terus. Saya merasa tidak layak untuk sujud menyembah di kaki Tuhan setiap kali sudah berhubungan dengan suami walaupun kami sah suami istri. Nah, ini akhirnya kamu jadi rusak begini. Tidak boleh begitu. Kamu percaya apa yang saya katakan bahwa dosamu sudah diselesaikan. Sekarang kamu hidup baru dengan di dalam Tuhan. Tuhan berurusan dengan kamu. Kamu hari ini bukan kamu 7 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang lalu. Apalagi 10 tahun yang lalu. Teruskan. Mohon pencerahannya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Yang kamu lakukan, kamu melupakan dosa-dosa masa lalumu. Kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa pagi mendengar khotbah saya. Karena suamimu masih dalam kondisi kritis. Kemungkinan jatuh dalam dosa masih besar. Dan jangan sekali-kali kamu buat kecewa dia. Kamu baik-baik saja, diam dan banyak bicara. Kalau kau melukai dia, itu akan menjadi semacam pembenaran dia berbuat dosa. Oke? Ya. Bersama saya, nak. Kamu jemaat yang saya layani, Kak saya, Bapak rohanimu, bersama-sama kita ke langit baru, bumi baru. Dan selama di dunia, kita membangun kesucian setinggi-tingginya. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 24 tahun, single dari Jayapura, Jemaat Gereja Protestan. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya sering mendengar Abam karena papa saya biasa memutarnya, jadi saya mencari tahu. Pertama-tama saya ingin bercerita sedikit, di tahun 2022, kami sangat terguncang dengan ekonomi karena saat itu orang tua, yaitu ibu saya yang terlilit banyak hutang dan koperasi. Hampir setiap hari kami didatangi debt collector di rumah sampai suatu titik di mana saya dan kakak takut untuk keluar rumah. Tapi saya tidak henti-hentinya bergumul sama Tuhan agar bisa keluar dari permasalahan kami. Lalu kami mulai sepakat untuk menjual rumah kami demi membayar segala hutang-hutang yang ada. Di tahun tersebut sampai 2023, kami sudah melunasi segala hutang-hutang kami dan puji Tuhan, kami juga membeli rumah lain untuk kami tinggali. Di situ saya sangat bersyukur karena Tuhan akhirnya menjawab segala pergumulan keluarga saya. Hari-hari pun berlalu, akan tetapi di awal tahun 2024 ini kembali lagi orang tua saya memiliki banyak pinjaman di koperasi maupun di orang-orang yang membuat saya dan saudara saya sangat-sangat terpukul dan marah sama orang tua saya. Di pikiran kami, mengapa melakukan hal yang sudah tahu akan merusak keluarga kami lagi? Jujur Pak, terkadang saya kesal sama orang tua saya. Terkadang saya juga sedih karena tidak mampu membantu melunasi semua hutang-hutang mereka. Saya sangat capek dan tidak tahu mencari jalan keluar bagaimana lagi. Seperti biasa, saya tetap bergumul sambil berusaha bantu, tetapi rasanya sangat-sangat berat. Saya menangis hampir setiap malam sambil berdoa agar Tuhan menjawab doa saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya harus menghadapi kejadian 2 tahun lalu ini yang terulang? Saya sangat stres dan bingung juga, tidak mengerti kenapa sampai orang tua melakukan hal tersebut lagi. Mohon arahan dan dukungan doanya Pak, agar saya dan keluarga saya dapat menemukan jalan keluar. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Tidak ada pencobaan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa. Yang pertama, jangan sekali-kali mengucapkan kata kasar terhadap papa kamu, mama kamu. Memang dia salah. Tapi jangan bersikap kasar. Kalau kamu bisa diam, kamu bisa ngomong, bisa merawat orang tua dalam kondisi kecewa seperti ini, kamu luar biasa. Lalu usahakan untuk mengangsur. Ya, rame-rame dengan keluarga yang lain gabung untuk mengangsur. Ya, cari bank, ya, lembaga keuangan untuk menyelesaikan lalu kamu mengangsur. Dan kondisi yang paling parah, jual rumah atau jual barang. Jangan merasa kamu akan miskin selamanya, tidak pernah punya rumah atau barang itu. Terlalu mudah Tuhan menggantikan yang lebih besar, bahkan lebih baik. Selesaikan hutang orang tua. Tetapi jangan buru-buru atau jangan cepat-cepat.
Kalau itu tidak berbunga, kamu tarik-tarik dulu. Biar orang tuamu juga merasakan betapa pedihnya akibat kecerobohan itu. Tapi ingat, jangan lawan orang tua. Ya, oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 65 tahun, janda dari Jawa Timur, jemaat salah satu gereja karismatik tapi ikut GSKI online, Pak. Ya. Shalom Pak Eras dan tim. Dalam doa pagi, Pak Eras membicarakan akan mengajak kami kontingen doa pagi untuk ikut terbeban dalam hal dana untuk mencetak manusia-manusia Allah. Mereka pemuda-pemudi kita dari masa merebut pemuda-pemudi kita dari masa depan yang buruk. Pak Eras bilang sedang merumuskan bagaimana supaya kami bisa ikut ambil bagian. Saya menunggu, Pak. Saya kira banyak dari antara kami yang menanti kelanjutan rencana ini. Pak Eras tidak lupa kan ya? Maaf Pak Eras, saya berhari-hari menantikan kelanjutan perkara ini. Kalau bisa segera diwujudkan, Pak. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Bicara mengenai uang itu sangat sensitif dan sering saya sangat ragu-ragu. Tapi kami sedang merancang, nanti saya perlu seorang sejumlah 200 orang untuk per orang bisa menyumbang sekian dalam setahun, 100 orang atau 500 orang dalam waktu 1 tahun. Karena pembiayaan pelayanan ini itu tiap bulan bisa mencapai 5-6 miliar. Jadi kami butuh uang besar. Ya, dan kami kelola secara profesional karena yang kebetulan terjun di sini orang-orang yang mengerti ISO. Ya. Kalau bisa melalui foundation ini kami mendapat ISO supaya dapat CSR ya. Jadi ini benar-benar dikelola secara profesional. Ibu ini luar biasa. Ya. Biasanya orang tidak mau nanya-nanya begini, tapi ibu malah nanya. Terima kasih kepada Ibu Trisyawati Gondo dari Surabaya ya. Di hari tua ibu bisa investasi untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kami akan segera umumkannya lewat doa pagi, juga lewat ABAM. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 27 tahun belum menikah. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya ingin bercerita. Saya pengikut sejati Suara Kebenaran. Saya diperkenalkan dengan Pak Eras sejak saya SMA. Umur saya sekitar 15 tahun. Dulu saya diajak kakak saya untuk mendengarkan Pak Eras di Penin, Pak. Ya. Namun waktu itu saya masih sangat remaja, jadi saya tidak mengerti. Kemudian setelah saya dewasa di 2017, saya bergabung dengan Rehoboth. Saya ikut RIC ya. RYC saat itu ikut Rehoboth Youth Community. Okay. Saat itu ikut youth camp-nya dan rajin datang komsel. Kalau dihitung saya sudah ikut 3 komsel saat ini. 2 masih aktif, 1 sudah tidak aktif. Saya sering mendengarkan wanita surgawi. Tidak ada yang terlewat sekalipun dan saya rajin datang ke Mall Arta Gading. Setelah saya dewasa, saya dari Depok biasanya saya datang ke Mall Arta Gading sendiri naik motor. Wah, hebat nih. Parkir di stasiun lalu naik kereta dan saya naik ojek online ke Mall Arta Gading. Wow. Saya mencontoh kakak saya yang dulu naik motor sendiri dari Depok ke Mall Arta Gading. Kakak saya dulu mahasiswa S2 di salah satu STT. Bapak pasti kenal. Saya mau mengeluh Pak Eras. Saya mengikuti hampir semua ajaran Bapak. Saya terapkan dengan betul di pekerjaan saya. Namun Pak, sungguh tidak mudah untuk menjalani jalan kebenaran ini di tengah dunia yang benar-benar jauh dari manusia idealnya Tuhan. Saya di kantor hanya bekerja saja, Pak. Saya kerja dengan sungguh-sungguh, rajin dan giat, bahkan saya termasuk I love Monday person. Saya begitu antusias dengan pekerjaan saya, karena saya memahami betul saya melayani Tuhan dalam pekerjaan saya tersebut. Saya menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan saya, orang-orang yang sikut menyikut saya, orang-orang yang menjebak saya ke dalam kesalahan karena saya tergolong orang yang baru bekerja. Saya baru bekerja 3 tahun dan di sini pertama kalinya saya bekerja. Saya bingung Pak Eras, saya tidak punya teman yang sefrekuensi. Saya merasa ketika saya menceritakan kesulitan saya dalam bekerja justru itu menjadi bumerang buat saya.
Kesulitan yang saya ceritakan menjadi masalah yang sangat besar di dalam pekerjaan saya, dan bahkan kalau tidak ada perubahan, saya bisa diberhentikan dari pekerjaan saya. Saya ikut ajaran Bapak. Semua pemberian Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, ambil. Kalau Tuhan mau tambahkan, tambahkan. Semua suka-suka Tuhan. Walaupun saya keluar, masih banyak tempat yang bisa menerima saya dengan kualitas bekerja saya tidak ragu dengan itu. Namun Pak, inti dari yang ingin saya ceritakan adalah ketika mengalami hal tersebut, saya begitu down. Menangis yang dalam bukan karena masalah atau pekerjaan itu, tapi saya menangis minta pulang saja ke rumah Bapa. Saya berdoa, Tuhan, pulangkanlah saja saya ke rumahmu. Untuk apa saya hidup di dunia ini harus menghadapi yang begitu-begitu terus. Orang yang iri, tidak senang, dan menusuk-nusuk saya. Begini, yang pertama, memiliki teman sefrekuensi bukan wajib. Ini yang pertama membuat kamu lemah. Di tempat pekerjaan, kamu tidak punya teman yang sefrekuensi. Tidak apa-apa. Yang kedua, di tempat di mana kamu bekerja, dimanapun, jangan berharap tidak ada orang yang tidak iri. Pasti ada orang yang iri, tidak senang, dan mau menusuk-nusuk. Itu harus dijadikan sebagai nutrisi jiwa. Terima kasih Tuhan untuk semua ini, karena bisa mendewasakan kamu. Lalu kamu menangis karena mau pulang. Pulang itu gampang. Tapi kamu sudah buat apa untuk Tuhan? Kalau kamu mau pulang hanya karena menghadapi yang begitu-begitu terus, kamu tidak dewasa. Kamu kolokan. Kamu manja. Kamu tidak teguh. Kamu belum melayani Tuhan, nak. Ini bukan salib. Salib itu penderitaan yang kita pikul karena demi kebahagiaan orang lain. Ini masih proses pendewasaan. Masih penyangkalan diri. Jangan pulang dulu. Ya, kau belum berbuat apa-apa untuk Tuhan atau belum berbuat banyak. Oke. Saya berpikir, saya sudah selesai kok. Saya tidak berharap apa-apa, tidak ingin menjabat apa-apa, penghasilan yang bagaimana. Saya benar-benar melakukan semuanya untuk Tuhan, Pak. Oh ya, tapi belum selesai. Apa kamu yakin sudah selesai? Belum, menurut saya belum. Bersyukur masih banyak pekerjaan besar yang Tuhan akan percayakan kepadamu, nak. Saya menangis begitu dalam ingin pulang ke rumah Bapak. Bagus sih, kalau kamu sampai rindu pulang, ya. Bagus, ini kualitas rohani yang baik. Terus? Saya tidak ingin bunuh diri juga, Pak. Tapi saya cuma mau tinggal bersama Bapak. Bagus, satu aspek kamu luar biasa. Jadi saya nasihati ini untuk orang Kristen yang sudah dewasa. Kalau untuk orang lain mungkin saya tidak bicara ini. Kamu saya anggap sudah dewasa, ya. Terus? Saya ingat ayat ini, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika saya harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia, itu karena kamu. Yang ingin saya tanyakan, Pak, jika kira-kira saya masih lama pulang ke rumah Bapak, bagaimana saya mengatasi keinginan saya mau pulang ke rumah Bapak ketika saya menghadapi masalah karena jalan kebenaran yang berbeda dengan banyak orang yang begitu frustasi melihat hal-hal yang ada di sekitar saya. Terima kasih, Pak. Begini sayang, saya juga nggak takut mati. Tapi saya berusaha untuk panjang umur dengan pola hidup, pola makan yang baik. Karena kita bisa memberi buah lebih banyak. Seperti Paulus berkata, kalau boleh aku pulang, tapi kalau aku harus hidup, memberi buah. Kamu mesti berprinsip begitu. Coba berpikir bagaimana kamu bisa lebih maksimal untuk Tuhan. Ya, betul ya? Iya, Pak. Saya kira cukup itu. Tuhan berkati. Sampai jumpa di 1084. Amin.